Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, selalu bahagia selamanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang ada 7 macam pola hidup yang dapat mengatasi dan mengantisipasi berbagai macam penyakit medis atau penyakit fisik. Saudaraku, setiap kita pasti menginginkan sehat lahir dan batin. Namun, sehat itu ada sebuah upaya dari diri kita untuk mencegahnya. Sungguh, mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun kesadaran ini banyak sekali kita lalaikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa dan lalai, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Orang yang sehat itu sangat baik sekali untuk dapat beraktivitas, bekerja, beribadah, dan melakukan hal-hal positif yang lainnya. Namun kalau sudah sakit, itu sangat merepotkan dan sangat mengganggu, sehingga perlunya kita menjaga kesehatan diri. Kali ini kita akan membahas tentang rahasia pola hidup yang baik dan benar, sehingga kita dapat mencegah berbagai macam penyakit serta mengatasinya. Lalu apa saja 7 macam pola hidup yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit? Yang pertama adalah menjaga pola makan yang benar. Ya, saudaraku, pola makan yang benar yang bagaimana? Di dalam Islam kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa makan yang baik dan yang benar adalah tidak berlebihan, senantiasa yang halalan thayyiban, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Senada dengan hal itu, Allah pun berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu wasrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi saudaraku, pola makan yang baik dan benar adalah yang pertama, hendaklah makanan itu harus dari hasil yang rezeki yang halal. Kemudian Toib ini adanya tidak berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan pasti buruk. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, sebaiknya makan itu hanya beberapa suap saja untuk dapat menegakkan anggota tubuh kita. Tapi kalaupun ingin berlebih, maka tetap ada aturannya, yaitu 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk udara, 1/3 untuk air di dalam lambung kita. Sungguh lambung kita ini, perut kita ini sumber masalah, sumber penyakit kalau kita tidak dapat menjaga makanan yang masuk ke dalamnya. Nah, kemudian yang kedua, selain itu juga kita harus meniatkan diri ketika kita makan, niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menyehatkan lahir batin kita, untuk dapat beraktivitas dan berbuat yang baik dan juga beribadah kepada Allah. Kemudian diawali dengan membaca basmalah, kemudian dilakukan dengan tangan kanan, serta menjauhi segala jenis makanan yang haram dan yang subhat. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kalau pola makan kita yang benar dilakukan dengan baik, insya Allah terhindar jauh dari berbagai macam penyakit. Nah, bagi yang sudah
datang penyakit, maka pola diet, pola makan yang baik dan benar ini juga dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit. Intinya, makan yang baik dan benar ini dapat membantu kita sehat lahir dan batin. Begitupun salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Rasulullah itu kalau pagi biasanya minum air dicampur dengan madu beberapa sendok, itu baik untuk pencernaan kita. Kemudian juga memakan buah kurma, 7 kurma itu sarapan, atau sedikit roti itu anti sihir juga tuh, kurma azwa. Kemudian juga banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Jadi menghindari berlebihan yang berlemak, kemudian yang manis-manis, kemudian karbo dan lain sebagainya. Jadi intinya proporsional saja saudaraku. Makan boleh apa saja selama halalan thayyiban, namun proporsional dan tidak berlebihan. Lalu yang kedua, pola hidup yang dapat mengobati dan mengatasi berbagai macam penyakit termasuk pencegahan adalah menjaga pola minum yang baik dan benar. Ya, pola minum yang baik dan benar ini adalah senantiasa banyak mengkonsumsi air putih disesuaikan porsi berat badan kita. Paling tidak, sederhananya rumus untuk mengkonsumsi air putih adalah berat badan dibagi 20 kilo. Kalau misalkan berat badan kita 60 kilo, berarti kurang lebih satu hari itu 3 liter. Kenapa? Karena kalau kurang minum atau cairan, maka nanti akan dehidrasi. Karena cairan satu hari itu disesuaikan berat badan juga. Kayak misalkan buang air kecil, buang air besar, buang air liur, keringat, air mata, dan lain sebagainya. Kalau minum air putihnya kurang, maka sementara pengeluaran cairan dari tubuh kita banyak, maka nanti menjadi pengentalan darah. Akhirnya tersumbatlah peredaran darah, akhirnya menjadi sebuah peradangan, kemudian darah tidak lancar, terjadi tersumbat sehingga menjadi stroke dan lain sebagainya. Memang kelihatannya sepele saudaraku, hanya sebuah minum. Maka minum itu diatur sesuai dengan pola berat badan. Kalau berat badannya kurang lebih 80, ya paling tidak 4 liter. Nah, itu baiknya minum ketika bangun tidur 1-2 gelas, kemudian sebelum makan, ya kan, 1-2 gelas, tapi setelah makan ditunda kurang lebih 30 menit, ya kan, 1 gelas. Kemudian sebelum dan sesudah olahraga 1-2 gelas menjelang sore, ya kan. Namun ketika mau tidur, hindari minum yang banyak, cukup setengah atau 1 gelas aja. Intinya adalah saudaraku, pola minum yang benar itu adalah banyak mengkonsumsi minum air putih yang bening. Hindari, ya kan, minuman yang mengandung soda, zat kimia, zat pewarna, bahkan minuman-minuman yang sifatnya mengandung bahan kimia, dan itu sangat berbahaya untuk ginjal kita, lambung kita, dan juga organ tubuh yang lainnya. Lalu yang ketiga, pola hidup yang baik untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai macam penyakit adalah menjaga pola tidur yang baik dan benar. Ya, sebagai sunnah Rasulullah dicontohkan bahwa pola tidur yang baik yang pertama, hendaklah mematikan lampu atau ruangan yang gelap. Ketika kita tidur, ya kan, dengan posisi ruangan yang gelap, ini dapat meningkatkan produksi hormon melatonin, dan ini dapat meningkatkan imunitas tubuh, meningkatkan kualitas tidur yang baik, bahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan jantung, mata, kolesterol, dan lain sebagainya. Hendaklah sebaiknya sesuai sunnah Rasul, ketika kita hendak tidur berwudu dulu, kemudian kita berdoa dan berselawat kepada Rasulullah, dan kemudian posisinya miring ke sebelah kanan. Bukan masalah baik harus kanan saja, tetapi ini ada penelitiannya saudaraku, bahwa kalau kita miring menghadap kanan atau menghadap kiblat, ini baik untuk lambung dan jantung kita. Nah, pola tidur yang baik dan benar salah satunya adalah tidur lebih awal, ya kan? Maksudnya lebih awal, jangan terlalu
kemalaman, karena terlalu malam ini juga tidak baik untuk kesehatan. Paling tidak kalau habis isya itu jam 9-an atau jam 10 lah paling banter, itu udah cukup baik gitu kan. Nah, lalu yang keempat, pola hidup yang baik untuk mengatasi berbagai macam penyakit adalah pola gerak atau pola olahraga yang baik dan benar. Nah, olahraga yang baik dan benar ini kalau disunahkan Rasulullah, contohnya adalah olahraga yang paling disukai adalah olahraga berkuda, kemudian berenang, memanah, berlari, berjalan, dan semacamnya. Tapi kita harus menyesuaikan dengan usia kita, kondisi kita. Alangkah baiknya kalau olahraga itu jangan malam hari, tidak sunnah. Olahraga baiknya itu pagi hari, kemudian disesuaikan, jangan berlebihan. Disesuaikan dengan porsinya, dan juga jangan sampai olahraga itu memporsir sehingga kita capek, lelah, sakit, ya kan, bukannya bikin sehat malah bikin sakit. Dan olahraga pun harus proporsional, jangan sampai bikin lalai kita dari beribadah kepada Allah, ibadah yang lainnya seperti meninggalkan sholat, ngaji dan lain sebagainya. Ini ibadah yang olahraga yang tidak disunahkan. Jadi olahraga yang baik itu adalah seperti tadi, jangan berlebihan, baiknya di pagi hari dan disesuaikan dengan kemampuan. Lalu yang kelima, pola hidup yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit adalah menjaga pola napas yang baik dan benar. Pola napas yang baik dan benar ini adalah pola napas yang dianjurkan sekali, karena pola napas yang baik dan benar ini dapat memperpanjang usia, menyehatkan lahir batin kita, meningkatkan imunitas tubuh kita, dan lain sebagainya. Nah, pola napas yang benar yang bagaimana, saudaraku? Yang pertama, napas yang baik dan benar itu adalah lewat hidung. Narik lewat hidung, ya kan, perlahan, teratur, ya kan. Kenapa? Karena di dalam hidung ini sudah Allah ciptakan, sudah Allah setting sebuah proses penyaringan yang alami yang sangat luar biasa. Nah, ketika kita bernapas lewat hidung, maka segala macam bentuk polusi udara yang mengandung mikroba, ya kan, bakteri itu dapat tersaring. Dan juga ketika kita bernapas lewat hidung, itu merangsang hidung kita memproduksi NO namanya, yaitu nitrit oksida, yang baik sekali untuk penyerapan oksigen ke paru-paru dan diedarkan ke seluruh jaringan organ tubuh kita, sehingga menyehatkan, melancarkan, ya kan, sel-sel kita, darah kita, dan juga sehingga aktivitas vitalitas kita juga terjaga. Nah, jadi tarik masuk lewat napas, ya kan, ketukan misalkan 3 ketukan, 5 ketukan atau 7 ketukan, tarik, keluar boleh lewat mulut, boleh lewat napas. Tapi kalau sudah terbiasa nanti masuk lewat napas, keluar lewat napas. Itu adalah pola napas yang baik dan benar. Karena pola napas ini adalah salah satu pokok yang sering kita lupakan. Kalau orang bisa menahan lapar, makan dan minum beberapa hari, tapi kalau napas tidak bisa. Mungkin 1 jam aja nggak ada yang mampu itu untuk tidak bernapas. Karena napas ini adalah salah satu juga sumber kehidupan kita. Lalu yang keenam, pola hidup yang baik dan benar untuk mengatasi berbagai macam penyakit adalah yaitu menjaga pola pikir kita yang baik dan benar. Pola pikir kita adalah pola pikir yang mempengaruhi segala aktivitas kehidupan kita. Pola pikir yang baik yaitu pola pikir yang selalu berbaik sangka, berpositif thinking, ya kan, terhadap apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi. Karena orang yang selalu buruk sangka, negatif thinking itu hanya akan menarik energi-energi negatif dan juga masalah-masalah yang negatif. Bahwa pola pikir yang baik itu adalah selalu happy, bahagia, sukacita, dan lain sebagainya. Karena pola pikir yang baik ini juga mempengaruhi kesehatan fisik kita. Kalau kita berpikir, insya Allah kita sehat, ya kan? Jangan terlalu berpikir
yang overthinking berlebihan ya kan dan lain sebagainya. Nah, pola pikir ini perlu dilatih ya saudaraku untuk senantiasa berbaik sangka dan berpikir yang positif. Insya Allah itu menyehatkan lahir batin kita. Dan yang terakhir, pola hidup yang baik untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai macam penyakit adalah menjaga pola rasa yang baik dan benar. Nah, pola rasa ini hubungannya dengan emosional, yaitu perasaan kita. Hampir ya kan pola rasa ini 70-90% mempengaruhi kesehatan kita. Ketika seseorang terlalu khawatir, terlalu takut, terlalu kecewa, apalagi ada iri dengki, rasa benci. Nah, ini hubungan dengan penyakit kejiwaan atau penyakit kolbu, penyakit hati. Karena ini sangat mempengaruhi. Orang berobat menjaga kesehatan fisiknya, tapi batinnya, jiwanya, rasanya tidak dijaga. Dan ini sulit sekali. Maka orang-orang yang sedang sakit ya kan selalu senantiasa bersyukur kepada Allah, tawakal kepada Allah, bersabar kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, ya kan? Dan doa yang baik-baik karena itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Dan juga insya Allah kami doakan semuanya saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, yang sedang sakit, yang kurang baik kondisi kesehatannya, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan segera. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.